Selamat pagi semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan seperti biasa hari Minggu pagi ada episode Talk Aja, dimana belakangan ini udah mulai gak rutin ya. Tapi gue mulai berkomitmen berusaha untuk merutinkan episode Talk Aja lagi, biar ada informasi yang cukup berguna setiap hari Minggu gitu kan. Kalian doain aja dan support terus biar gue tetap rutin. Dan by the way, kalau gue kehabisan ide, kalian juga bisa nambahin ide. Kita pengen talk aja bahas apa, silahkan follow @erwin_chuy. Kalian bisa suarakan lewat kolom komentar di Instagram gue atau lewat DM yang kemungkinan gue bisa bahas di episode talk aja. Jadi ya ada kontribusi dari kalian juga. Nah, di sini gue udah ada beberapa pembahasan. Sorry, gue agak kepleset ya. Udah lama nggak ngomong spontan kayak gini. Di sini gue ada beberapa pembahasan yang gue rasa cukup menarik untuk kita obrolin atau kita diskusikan. Jadi gue juga pengen tahu pendapat kalian nanti di kolom komentar. Nah, mungkin langsung aja ya. Gue bingung mau basa-basinya kayak gimana sekarang. Jadi kita langsung masuk ke informasinya. Pertama gue pengen ngasih informasi yang cukup penting untuk para editor, terutama untuk Premiere user, karena Adobe Premiere versi terbaru itu ada update baru di mana dia mendukung proses rendering yang bisa hardware accelerated atau dibantu kecepatan renderingnya oleh hardware dari PC atau laptop kita. Dimana dulu itu kita cuma bisa yang hardware accelerated itu cuma di preview aja kalau kita scrubbing video ya. Jadi itu dibantu oleh CUDA Cores kalau kita scrubbing timeline-nya kita ketika lagi editing. Dan sekarang di proses rendering pun itu dibantu dengan yang namanya NVENC. Dan itu juga dari Nvidia, gue lupa namanya penyebutannya bener atau enggak, NVENC atau bukan, tapi yang jelas itu dari Nvidia, semacam kodek, bukan kodek, iya bener kodek, encoder decoder, ya itu pokoknya dibantu oleh Nvidia dan diklaim bisa membantu 4 kali lebih cepat. Sebenarnya ini bukan update baru, gue lihat di kreator luar udah beberapa hari yang lalu, cuman gue agak skeptis karena video-video tersebut itu mostly sponsored oleh Adobe, oleh Adobe atau oleh Nvidia. Jadi gue agak skeptis apakah benar-benar berpengaruh pada proses rendering kita atau enggak. Cuman memang belakangan gue ngerender di laptop ROG gue itu emang kerasa kayak lumayan cepet. Tapi gue belum compare dengan versi yang lebih lama yang belum mendukung hardware accelerated. So itu akan menarik buat dikulik lebih lanjut. Mungkin kalian juga bisa langsung cobain atau tunggu karena Aldi berencana buat bikin video juga. Jadi untuk membandingkannya secara data yang konkret gitu. Dia mau bikin benchmarknya, jadi itu cukup menarik. Silahkan kalian tunggu, subscribe biar nggak ketinggalan. Lalu selanjutnya gue juga pengen bahas tentang fitur RAW di One DX Mark III. Dimana gue udah bikin videonya, tapi videonya belum tayang. Cuman biar kalian agak kepo ya, gue bikin sedikit kesimpulan kalau fitur video RAW di One DX Mark III itu terkesan agak sia-sia menurut gua, agak gimmicky dan belum mateng. Mungkin lebih terkesan ke apa ya? Jadi fitur tersebut ada hanya untuk Canon show off tentang produk mereka. Bukan formatnya itu nggak kepake atau bohongan, enggak. Bener-bener itu RAW yang cukup proper, beneran video RAW, bisa diedit exposure-nya, lalu white balance dan color space lain sebagainya gitu, benar-benar bisa diatur. Cuman ada beberapa indikator yang membuat gue bilang dia lebih ke arah gimmicky dan lebih ke arah show off doang ketika di One DX Mark III. Beda kalau kita ngomongin cinema line. Jadi gue bilang di One DX Mark III RAW-nya ini terkesan agak gimmicky. Tapi kalau kalian kepo, tungguin juga videonya karena di sini gue juga cuma ngasih teaser aja ke kalian karena nanti ada video yang membahas lebih lanjut biar kalian nggak salah paham juga. Karena kalau gue ngomong sekarang yang agak spontan, nggak di script dan suka kemana-mana gitu kan ngomongnya, jadi gue takut pesannya agak distort, agak noise dan kalian nggak bener-bener paham. So kalian tungguin itu videonya akan datang. Lalu selanjutnya gue juga pengen memberikan klarifikasi. Asik nih udah kayak YouTuber banget ya Sky, tapi Sky tidak bisa menjawab, dia hanya mendengarkan gua ngomong. Jadi kayak kayak semacam kita lanjut aja. Gue ingin ngelawak tapi susah ya mikirnya karena ini sudah tengah malam juga. Jadi kita lanjut. Jadi ada komen intinya yang jadi waktu itu gue mereview sebuah lighting nih biar kalian dapat gambaran dulu. Gue mereview sebuah lighting namanya GVM LSP80S. Kalian bisa lihat reviewnya, mungkin gue kasih linknya di sini. Dan
ada suatu komentar yang menarik perhatian gue karena dia nulisnya gini, nulisnya cukup polite. Dia nulis, "Dear viewers video ini," kalau nggak salah ya, mungkin gue kasih screenshotnya juga biar kalau gue salah kalian bisa lihat yang aslinya. Lalu dia bilang, intinya adalah jangan makan mentah-mentah video yang gue buat. Karena dia melihat di review orang lain, lighting ini bermasalah. Dimana pada intensitas maksimalnya dia hanya bertahan selama 9 menit, lalu setelah itu overheat dan mati. Dan dia menyimpulkan bahwa gua sebagai reviewer tidak menyampaikan pesan yang kredibel, padahal gua merekomendasikan lighting tersebut dan semacam merugikan para viewers gua. Nah, yang lucu di sini adalah kesimpulan yang dia buat sih sebenarnya, yang gua jujur agak menyakiti hati gue kurang suka gitu dengan kesimpulan dia yang seolah-olah gue berbohong atas apa yang gue sampaikan. Jadi di sini gue pengen ngasih klarifikasi kalau review yang gue buat di channel ST Media itu semuanya jujur atas apa yang gue experience sendiri, apa yang gue alami sendiri ketika gue menggunakan produknya. Jadi jangan sampai kalian berpikir gue disponsorin lalu gue berusaha untuk membuat barangnya terlihat bagus tanpa ada minus sama sekali. Karena di review tersebut gue juga ngomong minus dari lighting ini apa. Gue bilang build quality-nya jelek, gue bilang lehernya ketika kita atur nengok-nengok dia ketek bunyi, itu bahkan gue praktekkan langsung di video utamanya. Ini udah longgar ya. Terasa terlalu kayak kurang satisfying untuk digunakan, terasa cukup ringkih dan ya intinya minus-minusnya semua gue sebutkan gitu. Dimana dia juga RGB-nya nggak ada gitu, harus pakai cara tradisional. Mungkin itu bukan minus sih sebenarnya, tapi ya soal build quality sih yang paling gue serang. Cuman gue sama sekali tidak mengalami overheating di mana si lightingnya ini sampai mati. Makanya gue tidak menyampaikan hal tersebut karena gue tidak mengalami hal tersebut. Nah yang lucu, dia untuk memperkuat statement dia ngasih linknya dari review tersebut. Gue mengunjungi linknya, gue nonton. Silahkan kalian juga mau nonton, gue juga kasih linknya di deskripsi ya. Jadi kalian juga bisa melakukan penilaian kalian sendiri, juga nggak satu sisi dari gue doang. Tapi yang lucu di situ, kalau kalian lihat di kolom komentar reviewer tersebut, ada komentar yang mengatakan dia punya 3 lighting serupa, dia pakai sekitar 2-3 jam dan itu aman di intensitas maksimalnya. Dan itu juga yang gua rasakan di sini. Gua merasa aman-aman aja menggunakan lighting si P80S ini. Memang namanya agak ribet ya, tapi yang jelas gua aman-aman aja. Dimana fun fact, gua menggunakan lighting tersebut sekarang sebagai key light gua. Jadi menggantikan lighting key light utama gue yang agak bulky, cukup gede, GVM 150D, gue ganti jadi GVM P80S ini karena gue pengen ngetes juga dalam durasi yang cukup lama. Walaupun memang gue harus jujur di sini gue nggak pakai intensitas maksimalnya, tapi gue ketika nyobain intensitas maksimalnya tidak mengalami isu serupa. Dan kalian bisa lihat juga di kolom komentar reviewer tersebut kalau dia menyadari bahwa mungkin unit dia yang salah di sini. Jadi ada semacam unit defect, tapi kalau kita ngomongin soal unit defect, memang mungkin karena sebuah gear budget ya, gear-gear yang cukup murah itu trade off-nya banyak. Pertama build quality-nya jelek dan mungkin menurut gua quality control-nya kurang bagus. Cuman kalau quality control-nya jelek dan kalian mendapatkan bad unit, sebenarnya kalian bisa klaim ke pihak GVM-nya. Kalian nggak bisa langsung menyimpulkan ini produk yang jelek. Karena gue juga sebelum gue mereview lighting ini, gue juga lihat dulu review-review beberapa orang. Dan biasanya ketika gue dapat produk yang jelek, biasanya dari awal gue udah nggak mau review dan gue tidak akan merekomendasikannya pada viewers gue karena balik lagi gue juga mempertahankan kredibilitas gue. Nah di sini gue dapat experience yang bagus, gue dapat lighting yang bagus, tahan lama dan gue nggak merasakan overheating tersebut, ya gue merekomendasikannya. Apalagi harganya juga cukup murah gitu kan. Jadi gue cuma berharap kalian pun jangan membuat kesimpulan secara mentah-mentah gitu ya. Karena yang gue tangkap di situ si komentator ini menangkap kesimpulan mentah-mentah dari yang dia tonton di reviewer tersebut. Padahal ada reviewer lain juga yang tidak mengalami hal serupa. Jadi banyak review juga dan yang mengalami hal tersebut gue baru tahu dia doang nih yang dikasih tautannya ini. Dan yang gue rasain di sini, gue tidak mengalami hal tersebut.
justru dia menggantikan key like utama gue sekarang. Jadi ya kayak gimana gitu. Gue mau menyampaikan hal tersebut tapi gue tidak mengalami, justru gue jadi menjelek-jelekan GVM gitu kan. Jadi gimana ya? Ya pokoknya gue harap kalian bisa lebih bijak ya. Kalau misalkan kalian punya pendapat, silahkan taruh di kolom komentar, silahkan didiskusikan. Gue juga akan lihat, gue akan ngecek. Cuman gunakan bahasa yang netral gitu ya. Gue suka orang ini menggunakan bahasa yang cukup polite, nggak kayak netizen kebanyakan yang haters ya yang menggunakan bahasa-bahasa kasar. Dia enggak, cuman ada kesimpulan yang agak nyelekit di sini karena kesimpulan dia tuh seolah-olah gue berbohong, gue jualan barang yang sebenarnya barangnya jelek. Dan itu yang menyakiti hati gue gitu. Karena gue udah nyobain barangnya. Gue banyak kedatangan barang-barang gear-gear produksi yang jelek ke ST. Tapi rata-rata yang jelek itu tidak akan gue bikin videonya. Karena gue juga gak mau menyakiti hati brandnya gitu. Gue cuma akan bilang nih barang kurang bagus. Gue tidak mau review. Jadi ya gitu, win to win solution. Jadi gue tidak akan menyakiti hati brand-brand. Dan gue pun tidak akan menipu para audiens gue. Banyak ya. Kamera juga beberapa kamera sempat datang ke channel ST atau gue sempat ditawarkan beberapa kamera, dan ketika gue tidak bisa melihat selling pointnya di mana, gue tidak akan mengerjakan reviewnya. Gue akan bilang ke dia, gue nggak tahu ini mau mau dibuat framingnya nih bagusnya tuh di mana gitu. Jadi tidak ada sisi bagus dari kamera ini, tidak ada sisi bagus dari gear ini. So gue tidak akan membuat reviewnya karena menurut gue nanti videonya hanya akan bikin problem antara gue dan brand tersebut. Jadi kayak gitu. Kalian perlu note juga. Jadi kalau kalian lihat gue review suatu barang dan gue sudah merekomendasikannya, menurut gue itu bagus pada workflow tertentu. Jadi gue selalu menyimpulkan suatu gear itu pada workflow tertentu ya. Nggak sembarangan gue kayak bilang ini bagus, ini jelek, nggak kayak gitu. Biasanya gue akan bilang ini bagus untuk segmen apa, ini bagus untuk segmen apa, dan ini kurang untuk segmen apa. Jadi gue berusaha senetral mungkin. Jangan sampai kalian menyimpulkan hal-hal seperti itu. Silahkan kalian bisa berdiskusi di kolom komentar. Gue pun akan jawabin ya. Gue pun kalau salah silahkan kalian benerin. Gue pun tidak akan mengelak kalau misalkan gue salah. Jadi ya balik lagi, kita building ekosistem yang sehat kayak gitu. Lalu selanjutnya yang pengen gua omongin juga di sini adalah masalah new normal di dunia produksi. Jadi ini sih sebenarnya gue pengen ngasih pendapat gua aja dan sedikit kekhawatiran gua. Tapi gue pengen kalian juga ngasih pendapat kalian dan gambaran kalian kira-kira new normal ini bakal kayak gimana gitu di dunia produksi, entah fotografi atau videografi. Karena kan kita adalah orang-orang yang sering bermain dengan keramaian juga ya dalam hal produksi gitu kan. Bukan kita, beberapa gitu kan. Gue sih enggak ya. Gue syuting di studio mulu. Cuman ya gue rasa ini agak mengkhawatirkan lah untuk teman-teman, sahabat-sahabat gue yang bekerja di dunia produksi. Jadi pertama yang gue khawatirkan adalah efektivitasnya. Apakah new normal dengan protokol baru itu akan efektif di dunia produksi? Karena sebenarnya pas lagi PSBB aja kan banyak yang melanggar ya. Banyak orang-orang yang sebenarnya nggak terlalu peduli gitu kan. Dan kira-kira apakah new normal dengan protokol barunya ini akan disambut dengan baik oleh para orang-orang produksi? Nah, gue pengen tahu tuh pandangan kalian. Kalaupun kalian punya pandangan, kalian adalah orang-orang yang nggak sepemikiran sama gue. Kalau gue adalah orang yang berpikir, gue rasa dengan adanya protokol tersebut itu adalah hal yang serius dan harus ditaati. Tapi kalau misalkan kalian juga punya pandangan yang berbeda, mungkin kalian berpikir ya nggak terlalu peduli amat dan lain sebagainya, silahkan taruh aja, nggak apa-apa. Gue juga kepo gitu dengan cara pandang seperti itu. Jadi silahkan taruh pendapat kalian, apakah ini akan efektif atau enggak, apakah akan berpengaruh dengan workflow kalian atau job-job kalian atau enggak. Silahkan kalian taruh di kolom komentar karena gue kepo banget. Cuman kalau pendapat gue nih, yang gue takutin sebenarnya adalah pertama minim job. Jadi gue yakin banget job-job di dunia videografi, fotografi itu akan berkurang. Karena salah satu inti di dunia industri pervideoan dan fotografi ini menurut gue adalah event. Jadi event atau acara gitu kan. Gue gak tahu ya penyebutan event atau gimana. Pokoknya
acara gitu kan, acara-acara besar, gue rasa kan di tahun 2020 aja tuh udah pada di cancel ya. Jadi gue yakin banyak banget job yang kehilangan, bukan job yang kehilangan ya, orang-orang yang kehilangan job di situ gitu. Orang-orang produksi yang kehilangan job dari event-event tersebut. Yang sebelumnya harusnya fotografi, yang harusnya motret konser misalkan, motret event olahraga, motret event lainnya gitu kan, balapan dan lain-lain. Kayak Formula E aja udah nggak ada kan, tadinya mau ada di Monas deket, sekarang udah nggak ada. Lalu videographer itu sama juga tuh, videographer kan di event-event tuh sekarang banyak banget videographer di event konser lah, event olahraga dan lain sebagainya. Olahraga kan biasanya ada siaran juga gitu kan, siaran TV atau video-video yang bersifat untuk komersial pun ada sebenarnya gitu di event-event olahraga. Jadi gue merasa job-job tersebut akan sangat-sangat berkurang dan banyak para profesional yang mungkin akan kehilangan job-job tersebut. Jadi itu salah satu kekhawatiran gue. Lalu selanjutnya, kekhawatiran gue yang berkaitan dengan new normal ini juga mungkin prosedural. Kalau misalkan kita mau syuting di lokasi-lokasi tertentu ya. Nah ini cukup menarik karena ada komentar juga di Instagram gue dari salah satu temen gue, namanya Natal Sianipar, dan dia berkata sebenarnya pembentukan prosedural ini rawan pungli gitu pada hal-hal yang sebenarnya nggak perlu prosedural sebelumnya ya, sebelum ada new normal. Nah kan begitu ada new normal nih ada prosedural baru. Nah ini bisa diartikan juga, bukan diartikan, diadaptasi juga sebenarnya di dunia produksi gitu. Jadi gue berpikir mungkin di dunia produksi yang dulunya kita kalau syuting yang bilanglah yang gak terlalu ribet ya, bukan hal-hal yang bersifat komersial, kita syuting mungkin vlog atau kalian ya konten kreator yang cuma bikin konten yang untungnya juga gak gede-gede amat, kalian syuting di ruang publik yang dulunya gampang gitu, misalkan di taman kota dan lain sebagainya ya, yang harusnya gampang dan gak terlalu prosedural. Mungkin dengan new normal ini bakal jadi sangat prosedural dan mungkin rawan pungli. Itu yang gue agak khawatirkan sih setelah gue bacain komentar Instagram gue, dan gue berpikir oh ya itu mungkin juga buat terjadi dan rawan dan sangat merugikan gitu kalau misalkan nanti kita produksi di tempat-tempat umum seperti itu yang tadinya tuh gampang. Dan sangat ironi karena gue tadinya udah pengen banget niat sering syuting di luar ya, karena gue biasa syuting di studio dan gue pengen syuting di luar, dan ternyata nanti ada new normal dan gue nggak tahu nih nanti kedepannya bakal kayak gimana gitu nasib gue. Apakah gue akan syuting mostly di studio lagi yang membosankan, atau ternyata dengan prosedur yang ada nggak terlalu susah-susah amat. Cuma balik lagi sih itu kekhawatiran gue aja. Tapi di satu sisi menurut gue memang mau nggak mau kita harus menjalani protokolnya, dan mau nggak mau kalau kalian mau bertahan, gue juga mau bertahan gitu. Kita harus beradaptasi dengan keadaan. Di samping itu juga nggak sepenuhnya buruk ya. Jadi new normal ini kan sebenarnya protokolnya basicnya, dasarnya itu cuma hal-hal yang bersifat kebersihan, jaga jarak, hal-hal yang mungkin seharusnya sudah dilakukan sejak dulu gitu kan, cuci tangan dan lain sebagainya. Tapi ya gimana ya, gue mau berkomentar bingung sebenarnya. Memang agak membingungkan gitu kan. Lu bayangin gak sih kalau kita syuting terus kayak jaga jarak tuh kayaknya bullshit banget gitu kan. Kayak gue sendiri berpikir kayaknya kalau gue ada produksi gede itu akan jadi bullshit gitu. Karena mostly orang akan mengabaikan, dan gue yang mungkin tadinya taat, orang akan melihat gue apaan sih lu gitu. Ngapain sih taat-taat banget gitu. Terus akhirnya ya udah ngobrol-ngobrol, ngopi bareng gitu kan. Dan ya memang membingungkan guys. Walaupun ya gue juga menyadari kita harus menekan kurva penularannya gitu. Cuman nah makanya nih gue kepo gitu dengan pendapat kalian juga. Cuman pendapat dari gue sih kayak gitu. Gue punya beberapa kekhawatiran yang intinya adalah gue khawatir job-job akan berkurang buat para profesional di dunia produksi. Tapi pendapat gue, menurut gue, kalian kalau pengen bertahan, kalau pengen punya job-job tersebut, pengen profesi kalian tetap hidup, ya menurut gue kita harus bisa beradaptasi. Tapi balik lagi, di lapangannya belum tentu seperti itu gitu kan. Jadi ini memang hal yang
belakangan membuat gue agak stressful juga ya untuk memikirkannya gitu. Padahal lingkup produksi gue tuh kecil banget karena sejauh ini sih gue memang di studio doang ya. Tapi kan gue juga pengen syuting di luar, foto model gitu kan. Nah melihat protokol-protokol tersebut gue rasa akan cukup rumit. Tapi ya silahkan taruh komentar kalian, itu adalah pendapat gue. Tapi gue kepo banget dengan pendapat kalian dan ya balik lagi gue juga harus tekenin dulu. Sebenarnya nggak balik lagi karena gue belum nekenin ini tadi Ska. Gue harus tekenin dulu gue tidak take side on political things ya. Jadi berkaitan dengan kebijakan new normal dan lain sebagainya, gue nggak mau pembahasannya tuh terlalu dari segi politik. Gue cuma pengen tahu aja pendapat kalian dari segi industri konten kreatif gitu loh. Karena ya memang harusnya sangat berpengaruh gitu dengan new normal ini. Jadi bagaimana menurut kalian soal new normal di ranah industri konten kreatif? Apakah akan sangat berpengaruh? Apakah tidak? Apakah kita akan mengabaikannya begitu saja? Ya gue gak tahu. Silahkan kalian taruh di kolom komentar. Dan itu aja sih sedikit pembahasan gue yang gue harap bisa membuka diskusi yang lebih luas, membuka perspektif yang lebih luas. Karena biasanya komentar kalian tuh selalu membuka pemikiran baru gitu di gue kayak, bener juga gitu. Nah gue tertarik buat nunggu komentar-komentar kalian. Jadi itu aja sih sedikit dari gue. Semoga ada manfaatnya sedikit. Semoga bisa mengisi waktu kalian atau bisa jadi ada ilmu baru juga kayak yang tadi gue omongin soal update Adobe Premiere ya. Tungguin videonya, tungguin juga video 1DX, jangan sampai ketinggalan, subscribe, dan silahkan taruh semua pendapat kalian di kolom komentar. Gue pengen bacain semuanya. Dan ya, itu aja. Lama gak Ska durasinya? Udah lumayan lama ya kayaknya ya. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan have a nice weekend guys. Oh ya, stay safe dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun.